bagaimana kita mengerti teks dan konteks perikop yang mungkin mengagetkan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, kumpulkanlah hartamu di surga. Itu maksudnya bagaimana? Apakah kita mesti tidak punya apa-apa, kita minta-minta, atau kita selalu kekurangan? Bukan itu maksudnya. Pertama-tama bukan terletak pada apa yang kita miliki, tapi bagaimana cara kita menggunakan harta itu. Perlu kita memang segala-galanya, bukan uang, bukan, tapi tanpa uang segalanya bukan apa-apa. Bayangkan orang saling mencintai, I love you akan menjadi begitu kuat kalau kita punya uang, bukan? Mau kawin sudah punya rumah, minimal rumah S3 ya, sangat sedikit semennya, tidak apa-apa. Mau kawin sudah punya babi 20 ekor, ya selagi bunting-bunting 3 bulan, siap lahir kan? Akan lebih baik ketimbang kita mau kawin, kita masih punya hutang, di koperasi kasih abadi, juga di Tritunggal masih punya utang, dan sudah deadline, diberikan SP peringatan, kalau enggak dibayar cinta bubar, celaka 12 ini. Bukan itu, pertama-tama adalah bagaimana apa yang kita miliki, bukan hanya harta uang, tapi kepandaian, keterampilan, waktu. Dan itu semua diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma. Anda ingat cerita orang kaya yang berkata kepada badannya, panenanku berlimpah, lumbungnya dibuat besar-besar. Dan tidur yang mengatakan, hei jiwaku tenanglah, di lumbung ada harta untuk 20 tahun. Malam itu juga Tuhan mencabut nyawanya. Apa arti semua itu? Mungkin kita di lingkungan, apakah kita punya kepedulian dengan teman-teman kita mungkin yang sangat minim, yang mungkin untuk makan pun susah. Kadang kita menumpuk harta begitu banyak, bahkan diminta sumbangan 1000 pun masih ngomel dulu sampai di surga, baru nyumbang. Untuk soal kematian, rukun kematian, lingkungan, tiap tahu tuh, saya nggak tahu. Kalau mungkin dulu di Tuke itu tiap bulan itu KBG itu dipungutin, ada kartunya, kartu pembangunan gereja paroki. Karena saya juga terlibat di situ. Nama saya masuk di situ karena saya warga paroki, bukan? Mungkin saya bayar sekali saja, bayar mungkin berapa gitu, tak bayar selesai urusan. Mungkin bayar 10 juta kah, 20 juta kah, bayar saja. Dan memang kita berpikir itu banyak ya. Untuk nyumbang gereja tuh 10 juta banyak. Tapi kalau kita beli motor baru itu biarpun 1 miliar tidak banyak. Kenapa? Karena memberikan kesenangan langsung. Ingat Matius 25 ketika Anda membaca penghakiman terakhir. Ketika kita bisa membantu orang yang paling hina, Tuhan mengatakan apa? Apapun yang kau buat bagi seorang saudara yang paling hina ini, itu engkau buat bagi aku. Sampai sekarang saya belum pernah mendengar orang yang tulus hati menyumbang untuk kepentingan lingkungan, gereja, sekolah, atau anak-anak yang kurang mampu kemudian bangkrut. Saya belum pernah dengar. Tapi yang sering dengar orang yang sering metajen, orang yang main judi, orang yang main online itu yang sering bangkrut. Orang yang mungkin minum arak dengan 2 cerigen bangkrut sampai RIP. Ya toh, saya dulu ingat cerita waktu saya di Gumreh itu. Ingat mungkin itu waktu cengkeh harganya naik 80.000, kemudian sampai terakhir sampai 250.000. Satu orang warga di situ, dia beli semua cengkeh, beli, dia berpikir akan naik lagi. Setelah harga terakhir mentok turun sampai 15.000. Kita dengar orang itu stroke kemudian mati. Kenapa? Banyak rugi. Kalau misalnya dia nabung membantu orang yang mungkin ya tidak banyak ya, 2 juta untuk orang yang sekolah, mungkin yang belum sekolah, itu akan menyelamatkan. Dan saya membuktikan itu ya. Yang teorinya kita tabrakan mati, tapi bagi Tuhan itu hal yang sangat luar biasa. Kita tidak apa-apa dan luka pun tidak.
Motor hancur, tapi manusianya utuh-utuh. Kenapa? Saya percaya itu bukan kuasa manusia. Ketika Anda berbuat baik, itu kita buat siapa? Buat diri sendiri sebenarnya. Nah, kenapa? Karena memberikan bantuan orang yang tidak mampu. Tuhan mengatakan, itu siapa yang tidak mampu itu? Bukan si A, si B, tapi Yesus yang tersamar di situ. Kalau Yesus kita buat begitu, dia akan balas itu. Balas 1000 kali, 1.000.000 kali. Nah, sehingga itu tabungan, itulah disebut sebagai harta di surga. Nah, tiba-tiba kita percaya dokter dicek, didiagnosa kanker payudara stadium keempat, stadium serviks, stadium akhir. Kalau kita punya banyak deposito, dan karena doa-doa itu yang menyelamatkan, sehingga ada banyak cerita orang yang sembuh, bukan karena siapa-siapa, tapi karena perbuatan baiknya, dan Allah memperhitungkan itu. Ketika dia membutuhkan, dikembalikan berlipat-lipat dengan kesembuhan yang membuat dokter geleng-geleng kepala. Kalau Anda percaya, silakan baca di searching aja di mana. Orang sembuh karena kuasa perbuatan baik, karena kuasa doa. Sedangkan orang yang punya banyak, tidak pernah kolektor pun dia tidak pernah sedikit, tahu-tahu dia makan jengklek mati. Ada, dibuktikan, silakan di pelestari banyak itu. Kurang apa? Hanya bernapas saja, gitu mati. Dan yang bantu karena tidak ada deposito, minus. Tidak ada yang bisa menyelamatkan itu. Dan saya percaya akan kuasa itu. Sehingga langkah baiknya kalau kita tidak kaya, tidak perlu kaya. Kita perlu kaya di hadapan Allah. Kalau kita mau dikur, ya bantu dengan senang hati, suruh bantu kur, main organ sampai kita mati. Jangan sedikit tidak main organ misalnya. Kur datang rutin sebagai tanggung jawab. Juga kemudian kita kaya di gereja ini, minta maaf saya beritahu tadi ada latihan anak-anak yang akan kuning pertama, saya cek, saya menemukan 12 tisu di bawah kursi itu, dan permen bekas-bekas, tolong perhatikan semua ya, coba lihat semua nanti, kalau pulang tolong diambil itu, buang di tempat sampah depan gereja, tempat sampah 2. Nah, tadi saya minta maaf ini, saya karena agak jengkel dengan sampah-sampah itu, karena itu hal yang paling kecil kita tidak bisa buat. Jangan pernah mimpi ada rahmat yang besar, buang sampahnya tidak bisa. Nanti mau jadi anaknya jadi kaya, jadi rahmat, tidak akan terjadi, karena Allah itu bekerja pelan-pelan dari pondasi dulu. Buang sampah, tertib, tang lebih awal, murah hati. Nah, itu kalau tidak ada, Tuhan tidak bisa bangunkah? Sebab kita mohonkan ini, kita semakin banyak menabung di surga dengan perbuatan baik, kemurahan hati, mencintai tanggung jawab, sehingga dengan demikianlah kemudian pada saat Tuhan dipanggil kita berjumpa, karena deposito kita luar biasa di surga. Kita mohonkan keberanian ini, rahmat Allah, agar kita menjadi orang yang baik, murah hati pada misa sore ini.